Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati dan kita banggakan bersama Pak Menteri PAN-RB. Yang saya hormati Bu Sesmen yang hadir juga hari ini, Pak Deputi SDM Aparatur, Bapak Ibu, para rektor, guru besar, dan para peserta sosialisasi yang berbahagia. Izinkan saya share screen dulu untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan dari Permenpan 1 tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Menteri dalam sambutannya maupun Pak Alex Denny yang berkaitan dengan filosofi lahirnya Permenpan 1 tahun 2023. Pak Abah juga menyampaikan kebetulan BKN diberikan mandat untuk menetapkan peraturan BKN mengakomodir 7 dari mandat yang ada di dalam Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini. Nah, Bapak yang saya hormati, tadi disampaikan juga bahwasannya untuk jabatan dosen itu memang jabatan yang mempunyai undang-undang sendiri selain Undang-Undang nomor 5 tahun 2015. Ada Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ini tentu mengakibatkan ada perbedaan tata kelola jabatan fungsional, khususnya dosen dengan jabatan fungsional yang lain. Terutama untuk penamaan jenjang jabatannya juga sudah tidak sama ketika peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 itu mengamanatkan bahwa jenjang jabatan fungsional untuk ahli itu mulai dari pertama, muda, madya, dan utama. Sementara dosen, karena diatur tersendiri, maka penamaannya menjadi beda, asisten ahli, rektor, rektor kepala, dan guru besar. Namun demikian, dengan berlakunya Permenpan nomor 1 tahun 2023 ini, meskipun Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tetap berlaku, maka untuk pengelolaannya, kita harapkan ada kesamaan antara dosen dengan jabatan fungsional yang lain. Nah, Bapak yang saya hormati, pertama akan saya awali dulu bagaimana dengan proses pengangkatan dalam jabatan fungsional dosen. Nah, kita tahu bahwasannya di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, pengangkatan menduduki jabatan fungsional secara umum itu ada 4, yaitu pengangkatan pertama ketika seseorang melamar CPNS dengan formasi dosen atau jabatan fungsional. Kemudian perpindahan itu dimungkinkan baik itu dari non-fungsional ke jabatan fungsional termasuk dosen, atau dari jabatan fungsional ke jabatan fungsional dosen. Contoh misalnya ada dokter pendidik klinis, kemudian dia beralih menjadi jabatan fungsional dosen. Kemudian yang ketiga, nah ini agak yang baru, ini berkaitan dengan promosi. Promosi kita maknai dalam jabatan dosen ini maupun jabatan fungsional yang lain itu adalah pengangkatan melalui pola diagonal. Jadi sifatnya promosi dari non-fungsional ke fungsional. Kemudian kita amati juga bahwasannya promosi itu naik jenjang dari jabatan fungsional yang sama, naik jenjang yang lebih tinggi. Misalnya dari lektor ke lektor kepala, kemudian dari lektor kepala ke guru besar. Nah, Ibu yang saya hormati, sebetulnya ada satu lagi yang diatur di dalam Permenpan 1 2023 ini, yaitu impassing. Namun demikian, di dalam Permenpan itu disebutkan pengangkatan melalui impassing itu dimungkinkan ketika lahir jabatan fungsional baru. Atau dimungkinkan ketika jabatan fungsional itu sudah tidak baru, tetapi ada perubahan ruang lingkup. Sehingga itu dimungkinkan untuk impassing. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Deputi, bahwasannya sekarang baru dipersiapkan rancangan Permenpan tentang jabatan dosen yang baru yang mengganti peraturan yang lama tahun 2013. Dan itu akan merubah ruang lingkup. Nah, apakah nanti peraturan Menpan baru tentang dosen ini bisa dimaknai itu perubahan ruang lingkup dan bisa diisi dengan impassing? Tentu akan kita diskusikan bersama-sama. Kemudian lebih sekurang yang saya hormati, kita paham bahwasannya untuk pengangkatan dalam jabatan ini tentu harus melihat formasi, karena memang selama ini formasi itu menjadi salah satu syarat.
Namun demikian bagi semuanya dimungkinkan ke depan bahwa formasi itu bisa saja dikurangi atau mungkin disesuaikan dengan adanya peraturan Menpan yang baru ini. Nah, Bapak yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang tata cara penilaian angka kredit dosen. Tadi disampaikan oleh Pak Arisdeni bahwasannya kita sudah mulai melakukan transformasi. Saat ini penilaian angka kredit dosen itu menggunakan pola konvensional, yaitu pola konvensional itu masih membagi dua antara tugas pokok dengan tugas penunjang. Sehingga bagi semuanya untuk dosen pada saat ini penilaian kinerja, penilaian angka kreditnya itu masih mendasarkan kepada butir-butir kegiatan yang ada di dalam kewajiban seorang dosen tugas. Kita tahu bahwasannya untuk dosen tugas yang dilaksanakan itu berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi. Ada pengajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Nah, kita sudah mencoba di dalam Permenpan 1 R6 tahun 2023, semua jabatan fungsional itu yang ini pola penilaiannya konvensional maupun konversi versi 1 itu harus berubah menjadi penilaian berdasarkan pada predikat kinerja yang dikonversikan menjadi angka kredit. Sehingga kita sudah akan tinggalkan butir-butir kegiatan yang selama ini mungkin menjadi momok bagi para dosen yang harus mengumpulkan angka kredit, harus mengumpulkan dokumen, dan sebagainya yang disampaikan oleh Pak Arisdeni. Tetapi justru itu tidak dilakukan karena dosen lebih fokus kepada tridharma perguruan tinggi. Dampaknya banyak dosen yang ketinggalan kenaikan pangkatnya jika dibandingkan dengan jabatan yang lain. Contoh banyak sekali kalau guru itu sudah sampai dengan 4C, 4D. Sementara untuk dosen, pangkatnya masih ketinggalan, tetapi untuk jabatannya karena dimungkinkan untuk loncat naik jabatan, dia bisa menduduki jabatan yang lebih tinggi, tetapi pangkatnya tidak bisa mengikuti lebih tinggi. Kenapa? Karena memang mungkin tidak telatennya seorang dosen itu mengurusi hal-hal yang bersifat administratif, akhirnya pangkatnya itu menjadi ketinggalan. Nah, problemnya ketika seorang dosen yang mempunyai kompetensi, kemudian akan diangkat menduduki jabatan pimpinan tinggi, itu tidak terpenuhi syarat karena pangkatnya belum memenuhi syarat. Sementara dari aspek kompetensinya sangat diperlukan dan terpenuhi, bahkan dari jabatan akademiknya sudah memenuhi syarat. Nah, ini adalah solusi bagaimana caranya ketika kita sudah mempunyai Permenpan 1 ini, maka pangkat dosen itu sudah bisa diprediksi dia tidak akan ketinggalan dibandingkan dengan jabatan. Maka Permenpan 1 ini adalah solusi yang saya katakan tadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, konvensional yang selama ini dipakai untuk penilaian angka kredit dosen nanti akan kita tinggalkan. Jadi yang selama ini tugas jabatan fungsional itu ada namanya pendidikan, unsur pendidikan, tugas pokok, pengembangan profesi, dan sebagainya, itu memang tidak harus dilaksanakan ketika kita sudah meninggalkan konvensional. Tetapi kalau kembali ke dosen, karena memang basicnya adalah tridharma perguruan tinggi, itu masih bisa dilakukan, tetapi tidak berdasarkan pada butir-butir kegiatan. Dan itu didasarkan untuk menyusun SKP dan dilakukan penilaian kinerja oleh pejabat penilai dan nanti akan dikonversikan menjadi angka kredit. Sehingga harapannya, sekali lagi harapannya dengan perubahan ini, dosen tidak disibukkan lagi dengan hal-hal yang bersifat administratif, tetapi lebih fokus pada tridharma perguruan tinggi yang dituangkan ketika menyusun sasaran kinerja pegawai yang memenuhi ekspektasi pimpinan dan nanti akan dilakukan penilaian. Hasil penilaian berupa predikat kerja itu langsung bisa dikonversikan menjadi angka kredit. Kalau misalnya itu terpenuhi, memenuhi syarat, maka yang bersangkutan para dosen ini sekali lagi insya Allah tidak akan ketinggalan pangkatnya. Jadi antara pangkat dengan jabatan diharapkan nanti akan linear, sehingga ketika sewaktu-waktu organisasi membutuhkan kompetensi seorang dosen untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi, maka persyaratan pangkat minimal insya Allah akan terpenuhi. Ini keuntungannya.
Nah, Bapak Ibu semuanya, karena ke depan kita sudah akan meninggalkan model konvensional ini, maka kita sudah tidak lagi menggunakan istilah unsur utama. Pendidikan merupakan syarat untuk pengangkatan menjadi dosen. Ada S2, ada doktor, dan sebagainya. Kemudian unsur penunjangnya juga tidak ada. Kalau dulu 90% yang harus dilakukan oleh dosen itu adalah unsur utama. Sementara 10% itu unsur penunjang. Nah, karena memang ini sudah pure kembali ke penilaian kinerja dengan hasil predikat kinerja, maka bagaimana caranya agar Tridharma perguruan tinggi itu bisa dilakukan oleh seorang dosen, kemudian bisa dikonversikan menjadi angka kredit. Kata kuncinya adalah dalam hal menyusun sasaran kinerja pegawai. Nah, ke depan nanti yang dipentingkan adalah bagaimana kita bisa memberikan kesempatan untuk ada dialog kerja antara atasan dengan bawahan. Permenpan nomor 6 tahun 2022 pada prinsipnya, filosofinya tidak hanya sekedar cara melakukan penilaian kinerja, tetapi lebih fokus kepada bagaimana meningkatkan kinerja pejabat fungsional termasuk dosen. Maka penilaian kinerja ini nanti akan selalu dilakukan baik secara tahunan maupun periodik. Karena apa? Karena untuk kenaikan pangkat saat ini itu ada 2 periode, April maupun Oktober. Nah, BKN saat ini sedang menginisiasi untuk perubahan peraturan keputusan BKN tahun 2022 yang merubah periode kenaikan pangkat dari 2 kali dalam 1 tahun, insya Allah nanti 6 kali dalam 1 tahun setelah kita melakukan kajian terhadap kebutuhan anggaran. Kemarin sudah setuju, sepakat, teman-teman dari Menpan juga hadir, dari Kumham hadir, dari Keuangan hadir, insya Allah moga-moga bisa dieksekusi tahun 2024. Sehingga kesempatan untuk bisa naik pangkat itu menjadi lebih besar ketika periode itu dirubah dari 2 menjadi 6. Dan ini merupakan terobosan-terobosan dalam rangka bagaimana tata kelola jabatan fungsional termasuk dosen itu dipastikan karirnya ke depannya itu menjadi lebih bagus. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, predikat kinerja itu tentunya diperoleh ketika seorang pejabat fungsional, dosen itu dilakukan penilaian kinerja baik secara periodik maupun tahunan. Tergantung dari kebutuhan. Kalau selama ini penilaian kinerja itu hanya syarat untuk naik pangkat, syarat untuk naik jabatan. Tetapi dengan peraturan Menpan nomor 1 tahun 2023 ini, predikat kinerja yang diperoleh dari hasil penilaian kinerja itu tidak hanya menjadi syarat, tetapi menentukan karir seorang pejabat fungsional ke depan. Kalau dia penilaiannya itu amat baik, tentu untuk bisa naik pangkat dan naik jabatan itu menjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan menggunakan model konvensional. Apalagi tadi yang saya sampaikan di awal, harus membuktikan, dilampiri dengan evidence, disibukkan dengan administrasi. Dengan menggunakan Permenpan 1 ini, insya Allah untuk menjadi guru besar pun tentunya tidak terlalu lama ketika memang predikat kinerjanya itu baik. Ketika selalu dilakukan dialog kerja antara atasan dengan bawahan. Ini yang kita harapkan. Jadi kita sudah tentunya dengan Pak Deputi, sudah dengan Pak Maran, Pak Menteri, sudah memperkirakan bahwasannya perubahan dari peraturan Menpan nomor 13 tahun 2019 menjadi Permenpan nomor 1 tahun 2023 itu diharapkan mampu menjamin karir bagi seorang pejabat fungsional termasuk dosen ini. Nah, Bapak Ibu sekalian tadi disampaikan oleh Pak Alex Denny, tentu dasarnya adalah penilaian kinerja. Kita menyetarakan untuk ahli pertama itu dengan asisten ahli, ahli muda dengan lektor, madya dengan lektor kepala, ahli utama dengan guru besar. Nah, semuanya sudah ada di dalam Permenpan dan nanti insya Allah secara teknis akan kita atur bagaimana caranya mengkonversi di dalam peraturan BKN. Kalau misalnya yang bersangkutan itu dalam 4 tahun terakhir itu bervariatif. Ada yang sangat baik, ada yang baik, dan sebagainya. Kapan dia bisa naik pangkat? Kapan dia bisa naik dalam jabatan? Tentunya untuk yang butuh perbaikan, kurang dan sangat kurang, tidak mungkin bisa dipromosikan dalam pangkat yang lebih tinggi maupun di dalam jabatan yang lebih tinggi.
Maka bagaimana caranya kita bisa menerapkan Permentan 6 tahun 2022 ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk memperoleh predikat kinerja yang amat baik atau baik, sehingga sekali lagi untuk bisa memperoleh pangkat yang lebih tinggi yang sekarang ini menjadi momok bagi para dosen itu akan dihilangkan. Kemarin saya ketemu dengan seorang dosen yang selama ini dia 10 tahun tidak bisa naik pangkat. Setelah saya tanya memang karena dia tidak mau disibukkan dengan yang berkaitan dokumen-dokumen, lebih fokus kepada tridharma perguruan tinggi. Nah, ketika sekarang merasa bahwa pangkat itu masih penting dan pangkat itu jadikan dasar dalam karir seorang dosen, dia mulai menyibukkan diri dengan mengumpulkan dokumen-dokumen. Nah, itu tidak akan terjadi ketika nanti di 2023 bulan Juli ini kita sudah tinggalkan penilaian angka kredit yang menggunakan pola konvensional. Di dalam Permenpan ini disebutkan bahwa misalnya untuk penilaian untuk angka kredit yang diperoleh dari konversi predikat kinerja itu berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023. Sehingga tidak ada lagi untuk kegiatan-kegiatan di tahun 2023 itu dinilai angka kreditnya. Nah, namun demikian, apabila seorang pejabat fungsional termasuk dosen yang dia sudah melakukan kegiatan di tahun 2022 dan belum pernah dinilaikan angka kreditnya berdasarkan metode konvensional, masih diberikan kesempatan. Ya bukan tanggal 15 April yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Itu Juli 2023. Itu diperbolehkan. Tetapi sekali lagi untuk kegiatan-kegiatan baik unsur utama maupun penunjang di tahun 2022. Nah, harapannya Bapak Ibu semuanya untuk periode Oktober 2023 apabila memungkinkan maka sudah bisa menggunakan model konversi dengan cara menggabungkan antara penilaian konvensional di maksimal 31 Desember 2022 dengan predikat kinerja konversi yang dimulai sejak 1 Januari 2023. Tata caranya bagaimana? Kita sudah bangun aplikasi yang nantinya membantu para pejabat fungsional untuk bisa beralih dari konvensional menjadi konversi. Yaitu aplikasi yang disebut dengan Disepakati yang sekarang sudah ditetapkan dan dibangun oleh BKN. Tinggal memasukkan saja kira-kira angka kredit terakhir yang diperolehnya berapa, kemudian diintegrasikan terlebih dahulu, kemudian baru dikonversikan, dan hasilnya akan ketahuan. Bahwasannya angka kredit hasil konversi itu berapa dijumlahkan dengan angka kredit yang diperoleh tahun 2022 menggunakan model konvensional. Jadi sekali lagi, nanti kita juga akan sampaikan launching bagaimana menggunakan aplikasi Disepakati ini dalam rangka untuk peralihan masa transisi dari konvensional menjadi penilaian berbasis konversi. Nah, inilah yang kita maksud Bapak semuanya, kita punya Disepakati. Angka kredit konvensional yang selama ini bagi dosen, mohon bagi dosen yang saat ini ya dilihat kembali penetapan angka kredit terakhir. Ya, penetapan angka kredit terakhir ketika menggunakan konvensional. Barangkali, mohon maaf, kalau misalnya ada yang kurang perhatian terhadap administrasi, mohon dilihat kembali. Kalau misalnya memang belum pernah dilakukan penilaian, sekali lagi masih ada waktu sampai dengan bulan Juli tahun 2023. Setelah itu sudah tidak bisa. Karena tim penilai angka kredit itu masih diberikan kewenangan melakukan penilaian sampai dengan Juli 2023. Ketika Bapak Ibu sudah memperoleh angka kredit terakhir, maka akan diintegrasikan terlebih dahulu sebelum nanti akan dikonversikan. Bapak Ibu tidak perlu mengetahui bagaimana cara mengintegrasikan dan mengkonversikan, silahkan nanti gunakanlah aplikasi Disepakati, yaitu digitalisasi sistem penilaian angka kredit konversi ke integrasi. Jadi inilah yang akan kita gunakan. Nah, semoga Ibu semuanya harapannya dengan adanya aplikasi ini mempermudah
angka kredit Bapak Ibu yang terakhir yang diperlukan untuk naik pangkat dan naik jabatan. Nah, bagaimana dengan naik jabatan dan naik pangkat seorang dosen? Tadi saya sampaikan bahwasannya untuk naik pangkat dosen dan naik jabatan itu memang agak berbeda dengan jabatan fungsional yang lain. Selama ini kita harapkan untuk jabatan fungsional yang lain itu tidak dimungkinkan naik jabatan itu loncat. Tetapi menurut regulasi dosen itu dimungkinkan. Sehingga bisa seorang asisten ahli menjadi lektor kepala. Itu dimungkinkan. Namun pangkatnya tidak naik. Ya, pangkatnya tidak naik. Inilah yang akhirnya banyak dosen yang pangkatnya itu kalau orang Jawa bilang mengsele. Jabatannya tinggi, tetapi pangkatnya rendah. Nah, nanti ke depan dengan Permenpan 1 ini, maka untuk persyaratan kenaikan jabatan, kita akan buat standarisasi. Jadi, ketika seseorang itu mau naik pangkat, naik jabatan dulu. Sehingga baru boleh dia naik pangkat. Untuk naik jabatan, tentunya persyaratannya kita masih menggunakan formasi. Kemudian memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk naik jabatan tanpa harus mengumpulkan dokumen. Ya, jadi kita menggunakan konversi penilaian kinerja. Kemudian hasil penilaian kinerjanya minimal itu baik dalam 1 tahun terakhir, nah dan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Nah, kelebihan angka kredit yang diperoleh untuk kenaikan jabatan tidak bisa dihitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya karena kita menggunakan pola kembali ke dalam angka kredit yang 0. Tapi ini tidak merugikan karir seorang jabatan dosen dan jabatan fungsional yang lainnya ketika dia naik jenjang. Karena dalam dosen itu ada 4 jenjang jabatan sama dengan yang jabatan fungsional lainnya, tetapi ketika kita menggunakan konversi, kita tidak ada lagi namanya menabung. Ya, kalau konvensional kemarin masih menabung, sisa angka kredit sebelumnya masih bisa digunakan untuk kenaikan jenjang jabatan atau naik pangkat yang lebih tinggi. Nah, Bapak semuanya, untuk kenaikan pangkatnya, tadi disampaikan juga sudah disinggung, bahwasannya dosen dapat diberikan naik pangkat setingkat lebih tinggi apabila mencapai angka kredit yang dipersyaratkan. Minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir. Meskipun hasil penilaian kinerjanya itu predikatnya amat baik, ya, tapi untuk naik pangkat tetap harus minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir. Nilai prestasi kerja paling kurang 2 tahun dalam terakhir baik, dan tentu integritasnya harus bagus dalam melaksanakan tugas. Kemudian ini menurut Permenpan nomor 46 tahun 2013. Nah, ketika kita akan beralih ke Permenpan nomor 1 tahun 2023, maka memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat itu menjadi syarat utama. Ya, jadi sekali lagi itu menjadi syarat utama. Kemudian untuk penilaian kinerjanya sama dengan yang konvensional, minimal 2 tahun terakhir baik. Nah, untuk siapa yang menetapkan? Dari 4D ke 4P adalah presiden, dari 4C ke 4D adalah kepala BKN atas nama presiden. Memang agak unik untuk dosen. Untuk pengangkatan dalam jabatan, di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, itu sudah ditetapkan kewenangan pengangkatan dalam jabatan. Untuk jenjang utama itu adalah presiden, apapun jabatan fungsionalnya. Tetapi bagi dosen sampai saat ini, untuk guru besar itu cukup Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, memang karena itu diatur tersendiri regulasinya. Sementara untuk guru utama saja itu adalah presiden. Nah, inilah yang membedakan antara jabatan jabatan fungsional dosen dengan jabatan fungsional yang lainnya. Nah, ini adalah kebutuhan kredit bagi semuanya. Saya yakin kita paham juga berapa yang dibutuhkan ketika naik dari asisten ahli, rektor kepala, dan guru besar. Mungkin itu Pak Abah, karena waktunya dibatasi 15 menit. Pada prinsipnya, sekali lagi Bapak semuanya, tentu kita mengapresiasi dengan Permenpan 1 2023 ini. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran bahwa itu akan menghambat karir seorang pejabat fungsional. Justru ini menjadi solusi. Ketika seseorang pejabat fungsional yang tidak mau disibukkan dengan hal-hal yang bersifat dokumentasi, maka ini tentu menjadi solusi utama. Kita paham bahwasannya untuk jabatan fungsional dosen dan guru itu biasanya terhambatnya ketika dia harus mengurusin
angka kredit dan untuk dipakai kenaikan pangkat dan jabatan. Pak Abah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.